Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan pendermologi harian. Seperti biasa, hari ini eh, hari Selasa, 13 Januari 2026 di market yang masih mengocok-ngocok, dan seperti biasa nanti kita mengusaha ISG dan juga saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base deskripsi, dan bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga saham pribadi untuk saya. Terus buat teman yang pertanyaan ketika saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pasti akan saya jawab kalau ada waktu. Lalu jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, saya sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik, yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang gabung grup Telegram publik, teman-teman bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Tapi bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga cari teman buka itu cuan-cuan saham, lalu simak video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau mau mendaftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan apabila sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Apabila ada kendala, teman-teman bisa hubungi @ccs admin, nanti akan dibantu secara manual. Bedanya dengan yang free apa? Jelas sangat lebih intens ya, baik dari stock pick, watchlist, discuss, dan lain sebagainya. Itu untuk yang Telegram. Tapi bagi teman-teman yang mungkin stay di YouTube, tidak menggunakan Telegram dan pengen lebih trading santuy, teman-teman bisa subscribe member only videonya cuan-cuan saham. Caranya teman buka YouTube cuan-cuan saham via desktop ya, bisa laptop maupun komputer. Nanti di sebelahnya subscribe akan ada join, tinggal klik aja lalu pilih salah satu, atau bisa klik yang ini, ada our member, di paling kanan ini ada join, pilih salah satu, dan nanti teman-teman akan bisa mengakses member only videonya cuan-cuan saham. Isinya apa? Kontennya di setiap hari Minggu, nanti akan ada pembahasan market secara eksklusif, dan akan ada stock pick saham, 1-3 saham, plan saham, yang mana itu tinggal dieksekusi aja. Ada trading plan-nya, dan juga nanti kita akan update jurnal trading atau trading yang sudah berjalan, seperti itu. Jadi itu yang pengen ke Telegram silakan, yang pengen di YouTube pun juga silakan, yang mau free juga silakan, ada konten harian. Nah, kita masuk ke ISG, di mana hari ini ISG naik 0,72%. Saving by the bell ya, ada pahlawan kesiangan, yaitu Pak PP, menjaga market dengan brandnya. Ya, tuh menuju closing, brand ditarik, dan saat ini IHSG pun juga sudah closing dengan candle yang sebenarnya bagus. By teori price action, harusnya besok ini kita naik ya. Kenapa? Karena baru aja hammer. Hammer itu kan indikasi dari seller mencoba ambil alih, tapi habis itu ada buyer lagi, kayak gitu. Jadi ya mantul indeksnya. Jadi harusnya ya by teori besok IHSG itu akan rebound. Cuman ini IHSG. Nah, kalau ke saham-sahamnya ya harus kita cek satu persatu, seperti itu. Ya most likely yang bentuknya hammer akan rebound juga, karena sudah ada buyer pressure dari saat menuju closing, seperti itu. IHSG masih bertahan di atas 8.900, walaupun kemarin dia ada turun ya, cuman sekarang udah mulai naik. Dan kalau yang saya lihat, saya rasa ada rebalancing atau rotasi, yang mungkin ini bukan sektoral tapi konglomerasi ya. Yang kemarin yang perform kalau akhir-akhir ini Pak Bakri, terus Pak Happy Hapsoro, ini kelihatan kalau mereka baru pada sell off. Gantian yang jalan siapa? Ini yang cover baru grupnya Pak Boy Thohir, grupnya Saratoga, dan juga grupnya Pak PP. Itu. Dan apakah ini akan konsisten naik dan lain sebagainya, saya rasa masih perlu dipantau beberapa hari ke depan. Intinya 9.000 masih jadi benteng saat ini ya. Apabila dia ada breakout, itu bakalan cakep. Tapi kalau misalkan dia gagal break, ya akan ada reject lagi. Ya biasanya apa yang naik tinggi akan koreksi, yang habis koreksi dalam pun juga akan ada rebound juga. Dan karena beberapa sahamnya Pak PP udah pada koreksi lumayan ya, maka hari ini juga pada beberapa rebound. Nanti coba kita bahas beberapa juga. Tuh, intinya untuk IHSG sendiri, saya rasa masih akan dalam kondisi nyamping, alias konsolidasi dari range 8.900 sampai 9.000 ya.
Dan dalam kondisi kayak gini mungkin amannya jangan kejar atas. Karena kalau teman-teman kejar atas, most likely akan dibanting. Jadi cari saham di bawah, kalau rebound baru di take profit. Seperti itu. Biasanya buat tektokan lah untuk dalam kondisi seperti ini. Karena sedang tidak trending ya. Kalau trending itu kan resist breakout. Naik resist breakout lagi, naik resist breakout lagi, dan seterusnya. Tapi kalau baru konsol gini ya naik turun lagi, turun naik lagi, dan lain sebagainya. Kondisinya juga dalam posisi swing low karena dia baru swing high ya. Ini kemarin terakhir kita swing high dan sekarang sedang mencoba swing low. Tinggal swing low-nya itu antara ke bawah ini, atau kalau enggak dia akan menyamping sampai kena trend line-nya seperti itu. Itu sih untuk IHSG. Ini juga memang baru di tanggal-tanggal volatil ya. Dari tanggal 12 kemarin sampai tanggal 17. Karena US agendanya juga baru banyak. Ada banyak rilis data lah. Ya setiap pertengahan bulan tuh selalu kayak gini. Ada rilis data dan lain sebagainya. Dan itu bikin market volatil. Dan itu nggak cuman saham doang ya. Semua yang jual beli itu volatil di tanggal-tanggal segini. Kayak gitu. Kalau bisa manfaatkan volatilitasnya bagus, tapi kalau misalkan belum bisa, ya mungkin akan lebih baik kalau menepi terlebih dahulu. Dan ya, kita masih closing di atas EMA 10-nya IHSG, maka itu masih jadi indikasi yang bagus dari IHSG. Selama belum breakout yang 9.000, masih akan konsol-konsol aja, dan ya, tinggal kita tunggu sampai market trending kembali. Dan yang penting sama selalu, fokus ke saham-sahamnya, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk IHSG, kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Saya pengen coba bahas Bumi kita bahas ya. Ini pasti banyak yang nunggu view-nya Bumi dan lain sebagainya. Oke, kita bahas Bumi, di mana hari ini dia turun 6,88%. Candle-nya cukup solid dan volumenya pun cukup besar. MACD-nya dead cross, transaksinya pun juga cukup besar dari Bumi. Kalau kita bahas price action-nya, Bumi ini memang saat ini sedang berada di area yang cukup kuat. Itu juga sudah saya update dari terakhir update Bumi ya. Intinya kalau dari big view, kita kan kadang perlu zoom out untuk tahu kondisi ini barang baru di mana sih. Itu bahasanya multiple time frame analysis ya. Tuh. Dan kalau kita perhatikan kemarin ketika di 490 itu adalah area kuat dari Bumi. Itu resisten di tahun 2017 sampai tahun 2016 sampai 2017 itu adalah 462 sampai area 530. Kalau ngomongin story, ngomongin MSCI, Bumi ini sudah bisa masuk MSCI ketika dia di 300. Jadi secara kepentingan ya sudah tidak ada kalau ngomongin kejar masuk MSCI. Tapi kalau kita ngomongin price actionnya, di mana Bumi ini all time high-nya di 8750 sampai kemarin all time low-nya itu di 50, maka memang kita baru berada di area resist dari Bumi. Nih, kemarin setelah break yang 0,382, ini kita berada di area Fibo, bukan area Fibo sih ini area kuat. Ya, teman-teman bisa perhatikan lah. Dari 660 sampai area 350, itu Bumi selalu merespon. Di sini dia jadi support, di sini dia jadi support, breakdown jadi resist, dan sekarang masih jadi resist. Dan kalau kita perhatikan saat ini, candle-nya reject-nya cukup kuat. Artinya seller di sini masih cukup besar, kayak gitu. Nah terus gimana Mas Bumi saat ini? Ya yang pertama kalau kita perhatikan dari big view-nya ya, dia ini sudah keluar dari downtrend-nya. Di sini kan dia punya downtrend ya. Nih, dia sudah berhasil keluar. Nih, ini kan swing high, swing high, swing high, swing high, breakout. Itu satu. Yang kedua, Bumi ini sudah punya structure uptrend. Low, high, higher low, higher high. Makanya dia sudah punya uptrend. Cuman saat ini dia belum berhasil keluar dari sideways-nya. Atau dia belum membentuk trend uptrend yang lebih besar. Karena apa? Dia punya high di 530. Low, high, same low, same high. Nah, kalau misalkan Bumi ini break yang 520, saya rasa 1200 itu tinggal menunggu waktu. Kalau break yang 520, syaratnya adalah market yang harus mengkonfirmasi. Jadi kalau sampai break yang area tersebut, kalau orang-orang bilang Bumi ke 1200, saya rasa itu masuk akal. Cuman syaratnya harus break 520 dulu. Nah, untuk saat ini di area tersebut Bumi masih ada reject ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau objektif, kita masih bisa mengasumsikan Bumi ini masih dalam kondisi ranging, di mana ini same low, same high, same low, same high lagi.
Jadi sebenarnya kalau ngomongin potensi, bumi balik ke 50 lagi itu bisa. Ya, wah gila banget mas. Ya iya, ini kalau misalkan ngomongin dia sideways atau ranging dalam structure besarnya. Same low, same high, same low, same high, same low. Itu kalau dia sideways. Cuman ketika dia mau menuju ke same low-nya, dia kan juga ada banyak support ya. Support ini di 175 itu udah kuat banget. Terus di 200 ini juga support kuat. Terus habis itu 330 itu juga support kuat dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi pahami strukturnya, sesuaikan dengan strateginya. Nah, untuk kondisi saat ini saya pengen mulai masuk ke view yang lebih kecil di mana kita bermain dengan structure uptrend bumi. Di sini dia swing low, swing high, swing low, dan bumi ini punya yang namanya inverted head and shoulder atau quasimodo atau apapun itu. Yang jelas area 170 ini itu sangat keramat. Di sini dia nggak kuat break, nggak kuat break, nggak kuat break, baru akhirnya breakout. Harusnya sih 170 ini sudah jadi area yang sangat kuat dari bumi. Kenapa? Karena ketika dia breakout pun volumenya juga gede-gede banget ya. Kecuali breaknya volume kecil ya itu nyungsep wajar lah. Tapi ini volumenya besar jadi harusnya sudah valid 170 jadi support dari bumi seperti itu. Itu satu. Maka dari itu, apabila memang nanti bumi koreksi sampai 170, itu sangat worth to buy. Cuman kalau saya sendiri sih ngelihat kepentingan, volume, transaksi, dan lain sebagainya, kayaknya hampir tidak mungkin kalau dia sampai ke 170. Cuman ya memang semua bisa terjadi di market seperti itu. Itu view besar dari bumi. Jadi udah ada gambarannya ya. Artinya apa? Kalau teman-teman punya average di bawah 170, itu sudah aman banget. Tinggal mau trailing stop di mana, itu silahkan. Cuman PR-nya sekarang adalah ketika average-nya tinggi-tinggi kira-kira gimana. Nah, kalau kita perhatikan di sini, bumi ini kemarin rally dengan EMA 10. Ya, ini adalah EMA 10. Dari start dia rally, dia selalu bertahan di area tersebut. Ini dia kena rebound, kena rebound, kena rebound, kena rebound, kena rebound, dan sekarang dia sudah jebol dan sudah closing. Artinya yang pertama, trennya ini dia sedang melemah. Masih uptrend nggak? Masih uptrend, tapi trennya sudah melemah. Maksudnya gimana? Dari yang kenaikannya mungkin di sini berapa derajat nih? Anggaplah di sini dia kemarin rally 30 derajat ya. Ya mungkin bisa aja habis ini dia melandai masuk ke 45 derajat kayak gitu dan lain sebagainya. Atau mungkin bisa juga dia mau jemput trend line yang di sini. Nih, di sini kan ada trend line. Di sini juga ada trend line lagi. Wah, cuman udah patah kalau yang ini. Tuh. Jadi ya kita bisa asumsikan bumi ini sedang dalam view retracement-nya. Kenapa? Karena trennya sudah patah. Kayak gitu. Nah, maka dari itu kita bisa tarik Fibonacci dari swing low-nya di bottom sini. Ini kemarin di 137 sampai kemarin high-nya ada di 484. Nah, dan ini adalah support-support dari bumi. Dan bahkan kalau dia turun sampai 220 itu masih nggak jelek. Karena memang di situ adalah area retracement dari bumi. Apakah bisa sampai ke sana? Saya pun juga tidak tahu. Cuman ya yang jelas selalu batasi resiko aja. Kayak gitu. Nah sebelum menuju ke sana juga ada banyak support kuat ya dari bumi ya. Terdekat ini di sekitar 360, 350, lalu habis itu 300, terus setelah itu 258, baru 222. Seperti itu. Kita asumsikan ini dia masih dalam koreksi yang kuat ya. Maka biasanya kalau koreksinya kuat itu cuma sampai 0,382 alias 300 kayak gitu. Apakah bisa ke sana? Ya nggak ada yang tahu juga. Tuh, yang jelas di 300 itu ada support kuat dari bumi. Cuman untuk saat ini itu ada support di area 360 sampai area 330 dan itu kalau menurut saya juga sudah sangat kuat seperti itu. Artinya apa? Bisa expect di sana akan ada rebound terlebih dahulu di area 360 sampai 330 kayak gitu. Nah, tinggal reboundnya itu dia higher high atau tidak, itu yang perlu kita perhatikan selanjutnya. Tuh, misalkan dia higher high, ya sudah, berarti di sini dia swing low lalu swing high lagi. Tapi kalau misalkan dia rebound, terus habis itu lower high, terus habis itu lower low, ya itu juga bisa terjadi kayak gitu. Artinya apa? Yang perlu kita lakukan adalah bereaksi. Ketika nanti dia kena support, anggaplah ini kan banyak ya. Bisa kondisinya masih pegang cash. Pegang cash mau beli bumi di mana? Oh, base buy 360.
ya udah beli 360, ketika rebound mulai lemah jual take profit kayak gitu. Atau kalau misalkan kondisinya nyangkut, ya sudah, ketika dia kena 360 rebound buat atur-atur porsi dan lain sebagainya. Strateginya banyak. Cuman yaitu untuk sekarang dengan kondisi dia baru patah dan lain sebagainya, mungkin bisa expect dia koreksi terlebih dahulu. Kalau ngomongin support juga sebenarnya sekarang baru disupport ya. Nih, ada area support di mana dia kemarin breakout. Ini kan juga bisa kita bilang ascending triangle ya. 1, 2, terus dia breakout. Yang sebelumnya resist, sekarang diuji jadi support. Cuman biasanya yang namanya continuation itu tidak di retest. Jadi saya rasa ada potensi bumi masih bisa melanjutkan penurunannya. Tapi sekarang dia ada di support. Jadi kalau misalkan besok ada rebound, yaitu bisa buat atur-atur porsi terlebih dahulu. Ya intinya sih itu, sesuaikan dengan strategi dan lain sebagainya, atur porsi, dan jangan lupa selalu yang paling penting adalah batasi resiko. Seperti itu. Ini terlihat masih bertahan juga. Dan kalau mungkin kita mau cek di sini ada trend line ya. Nih, kita asumsikan ini swing high, lalu di sini adalah swing low-nya. Ya dia pun juga sebenarnya masih belum patah. Tuh. Plus minus lah, tapi belum terlihat patah. Kayak gitu. Jadi ya besok pun masih ada potensi rebound dari si bumi ini. Tuh, tinggal dia higher high atau enggak, itu yang perlu kita perhatikan lagi. Most likely 450 sekarang udah jadi resist ya. Karena di sini kemarin dia reversal, ada double top kecil. Kalau dia rebound kena area tersebut, ya itu mungkin bisa digunakan untuk atur-atur porsi. Hari ini pun juga high-nya di 450. Jadi ya rebound-nya udah kemarin, hari ini retest, lalu sekarang sudah turun seperti itu. Ya, ini sekarang dia baru di support 400 ya. Kalau ada rebound bisa buat atur-atur porsi, kecuali dia berhasil higher high ya, itu bisa tinggal di hold. Tapi kalau besok dia lanjut, maka next-nya ada di 360 sampai 330 dan itu harusnya sudah jadi support yang kuat. Another view juga, saat ini dia masih bertahan di EMA 20 dan mungkin ya kayaknya mau jemput yang EMA 50 ini. Jadi untuk sekarang ya di sekitar sini 330 lah, ini area kuat dari bumi. Seperti itu. Atur-atur porsinya aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kalau kita lihat transaksinya hari ini, dari bumi Broksumnya ini ya, YU-nya masih keluar terus. YU sih kemarin broker yang dipakai sama Chengdong ya. Memang ceritanya Chengdong udah nggak 5%, jadi udah nggak kelihatan dia jualan atau enggak. Cuman ya ini YU-nya masih konsisten sebagai seller. Lah kemarin YU juga jualan kok harga naik mas, ya karena yang beli lebih besar. Tapi kalau kita perhatikan ya ini buyer side-nya nggak ada, ya AKBK-nya nggak terlalu agresif. Dan ya ini sellernya lebih kuat, jadinya koreksi terlebih dahulu. Itu sih, dan ya selalu batasi resiko aja. Untuk bumi, wait and see sampai kelihatan bottomnya. Mungkin expect bisa di sini 330. Cuman ya nggak tahu ya hit ke situ atau enggak. Untuk bumi kita lanjutkan. Saya pengen coba bahas MBMA. Coba kita update ya view-nya ya. Ini dia juga sudah berhasil keluar dari high-nya. Oke, kita bahas MBMA, di mana hari ini dia naik 19,23%. Candle-nya sangat solid dan volumenya juga sangat besar. Ini juga masih on track dari view terakhir ketika kemarin dia rising wedge ya. Di sini dia swing high, lalu membentuk sebuah rising wedge dan dia koreksi sampai bottomnya di target divergent. Ini kan ada divergent ya, lalu dia koreksi sampai low-nya di support, bikin double bottom, lalu akhirnya rally lagi. Satu hal yang bagus dari MBMA adalah dia sudah berhasil higher high, alias sudah breakout 750. Maka dari itu, ini sudah jadi base yang kuat. Ibarat katakan di sini dia rally, base, terus rally lagi. Dan breakoutnya hari ini sudah valid banget. Apabila teman-teman punya average di bawah 750, itu harusnya sudah sangat aman. Kayak gitu. Kenapa? Ya 750 udah jadi support. Amannya sih 700 ya. Karena kalau ini 750 kan cuma shadow doang. Yang cukup di respect kan 700 ini. Kalau teman-teman punya average di bawah 700, itu harusnya sih sudah aman banget MBMA itu. Kayak gitu. Itu satu. Terus yang kedua, untuk sekarang kira-kira MBMA naik kemana? So far untuk target higher high-nya MBMA itu ada di sini. 860 sampai 935. Jadi masih ada upside dan dia juga baru aja breakout, maka masih ada potensi kenaikan dari MBMA. Tinggal antara dia retrace dulu atau turun. Kayak ini ya. Ini kan dia juga retrace terus naik lagi, ya bisa juga
dia retrace terus naik lagi, itu bisa. Atau kalau enggak dia continuation, misalkan bikin penan atau apapun itu terus naik lagi, seperti itu. Cuman kalau melihat dari candle breakout hari ini, saya rasa opsinya adalah besok sepertinya akan lanjut kayak gitu, langsung naik kayak gitu. Jadi ya jangan FOMO dan sesuaikan aja dengan posisi teman-teman. Tuh target sekarang saya rasa di 860. Itu target higher high dari MBMA. Kalau ngomongin bigger view-nya juga dia sudah lulus ya dari area supply-nya, di mana ini supply tahun 2024 dia jadi support, jadi resist, dan sudah berhasil di breakout. Sebenarnya kalau teman-teman punya average di bawah 750 ya, ini harusnya sih udah aman banget. Dan another view, kalau kita mau objektif lagi, kita pakai bigger view, kita asumsikan ini sebagai sebuah inverted head and shoulder, maka sebenarnya perjalanan MBMA itu akan jauh. Ya, nih, dimana ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini shoulder kanan, dan dia sudah breakout. Maka perjalanannya masih akan jauh. Kira-kira kemana ya kita bisa tarik Fibo juga di atas ini 940 sampai kemarin bottomnya itu di sini 238. Nah, dan ini adalah beberapa resist dari MBMA. Dia udah nggak ada resist lagi selain 940. Jadi tadi sesuai ya, target higher high-nya kan 860 sampai 935, itu resist terakhir. Nah pertanyaannya kalau all time high MBMA bisa kemana? Ya so far targetnya ke sini, 1500 up. Tuh. Apakah bisa ke sana? Ya semua bisa terjadi juga. Jangan sampai FOMO, sesuaikan dengan porsi, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Karena naik ke target pun juga nggak melulu langsung jebret ya. Bisa swing high, swing low, swing high, swing low, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Tinggal kita lihat nanti dia main di slope yang mana. Kalau misalkan kuat, dia bagus. Kalau enggak ya dia bisa swing low dulu juga. Intinya itu batasi resiko, average 700 ke bawah lah, itu udah sangat aman. Itu untuk MBMA. Nextnya tadi 860 ya kalau nggak salah ya, sampai 940. Baru setelah itu all time high. Dan chance-nya besar karena volumenya juga bagus. Kita lihat dari transaksinya ya seperti biasa ya. Price action bagus, transaksinya pun juga auto bagus. Itu untuk MBMA. Dan ini kalau saya lihat transaksinya cenderung crossing ya. PDLG ini juga PDLG KI. Ini afiliasinya Saratoga dan Pak Boy lah. Pak Boy kan sering pakai LG ya, Boy Thohir. Kalau Saratoga itu pakai PD, KI juga sering dipakai sama Pak Boy. Tuh, bagus lah ini transaksinya. Dia lempar-lemparan sama asing, dibutuh likuiditas, dikasih barang. Kayak gitu. Ya intinya sih ikuti price action aja, dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk MBMA. Kita lanjutkan, saya pengen coba cek. Memang yang baru jalan ini Pak Boy ya, Adaru juga masih higher high, MDKA juga kemarin udah kita bahas, BBRI, entah saya kenapa saya mulai melihat ada uang masuk ke banking ya, nih volumenya mulai bagus di bottom, kayaknya mau jalan juga ini banking. Kita coba bahas BBRI deh. Di mana hari ini BBRI naik 1,09%. Candlenya cukup bagus ya, dan volumenya pun juga cukup besar juga. Dan tadi sebenarnya saya juga ada lihat dari BDM-nya, Bank Mandiri ini mulai ada flow masuk lah setelah kemarin distribusinya lumayan ya. Ini mulai ada yang ngumpulin lagi. Nah, kalau dari price action dia ini sebenarnya juga masih cenderung ranging karena belum membentuk tren ya. Kalau kita perhatikan dari big view-nya kan dia masih terus-menerus lower low, high, low, lower high, lower low, lower high, tapi dia sudah tidak lower low lagi. Ya di sini masih ada ya structure kecilnya. Ini kan structure besarnya. Ini structure kecilnya dia juga udah high, low, lower high, lower low, cuman dia sudah tidak lower low lagi. Yang pertama di sini dia udah higher low, yang kedua di sini juga dia udah higher low. Higher low-nya mana? Ini kan dia low-nya di 3360 ya. Maka di sini higher low dan di sini dia higher low lagi. Nah, ya semoga aja habis ini kita dikasih higher high. Cuman ya lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi. Kalau kita perhatikan, saya rasa ya ada potensi BBRI ini membentuk yang namanya symmetrical triangle. Jadi itu pattern 50-50 dan konfirmasinya nanti akan ada di market seperti itu. Either itu dia breakout, kalau enggak ya dia breakdown. Tuh. Bisa jadi reversal, bisa jadi continuation.
Cuman kalau saya lihat dari bentuknya sih sepertinya arahnya lebih cenderung ke yang ke atas. Kenapa? Karena di sini juga ada divergent ya. Ini ada bullish divergent kemarin ketika bottom di 3.400 itu, dan ya itu untuk si BBRI. Katalis paling kuat adalah suku bunga. Itu nanti tanggal 22 kalau nggak salah BI itu pengumuman suku bunganya. Kalau memang turun itu katalis yang bagus banget untuk finance dan juga untuk properti. Seperti itu. Itu untuk gambaran besar dari BBRI. Nah, dari view ini, BBRI ini baru akan bagus ketika dia breakout 4.400. Kalau dia sampai break yang 4.400 bisa main hold, maka target selanjutnya bisa sampai ke 5.500. Itu kalau break yang 4.400. Itu dari bigger view-nya. Nah, kalau kita masuk ke view yang lebih kecil, kenapa sih kita harus ngecek big view dari banking? Ya karena ya orang main banking pasti pakainya big view ya. Nah, kalau kita lihat dari small view-nya, dia juga belum breakout, di mana di sini dia masih punya lower high ya. High, low, lower high, higher low, dan lain sebagainya. Dan saya rasa ini bakal jadi konfirmasi awal yang bagus apabila BBR ini break 3.800 sampai 3.860 seperti itu. Di sini ada resist ya, 3.800 sampai 3.860 itu bakal jadi level breakout dari BBRI. Ya, kalau misalkan besok dia break, area tersebut terbentuk double bottom, bottom 1, bottom 2, dan nextnya mungkin di sekitar 4000. Jadi ini resistnya ada di 3860, terus habis itu 4000, terus habis itu 4270. Kalau yang break yang di sini baru boleh main hold lah kalau menurut saya. Kayak gitu. Untuk BBRI ya, ini juga sebenarnya bisa dijadikan trading plan karena dia juga ada nggak lower low, udah bikin kaki kedua. Dan kalau mau dibikin setup ya kira-kira kayak gini. Mungkin entry-nya misalkan siapa tahu besok pengen HK ya, 3720, stop loss-nya ini di bawah low-nya dia, di bawah 3580, terus TP1-nya di sini 3820 ya, bukan risk reward yang bagus sih. Expect-nya ya dia breakout berarti. TP1-nya sini 4000. Ya 1:2. Kalau mau dieksekusi monggo, kalau enggak juga monggo. Transaksi ini mulai ada yang masuk ya beberapa hari ke belakang dari tanggal 6 Januari. Duit-duit mulai masuk. Kalau kita lihat dari foreign-nya pun juga sudah mulai naik lagi. Seperti itu. Itu sih, ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk BBRI kita lanjutkan. Saya pengen coba cek dari Antam belum bayar rek ya. Raja ini juga masih turun. Kemarin udah kita bahas ya Raja ya. BKSL juga kemarin udah kita bahas. BBCA juga kelihatan ada duit masuk itu. Nih kayaknya udah pada bottom banking. Ya siap-siap aja. Siapa tahu habis ini finance jalan ya. Tuh sudah lama terbully. Ini sih BBCA juga ada symmetrical triangle. Ini mau menentukan arah juga ini. Tuh. Kalau breakout yang 8175 harusnya bagus. Tuh. Kalau dari flow, oh udah lumayan juga BBCA. Tuh sih. Terus PRMS. PRMS gold related. Cuman ya dia konglo related juga ya. Momentumnya hari ini ngikut koreksi. Tuh. Yang di pucuk nggak bergeming sih. Harusnya sih masih oke. Cuman koreksi wajar. Terus PTRO. PTRO udah ke atas lagi nih arahnya ini. Ya emang ini bener-bener dikejar untuk MSCI sih PTRO ini. Kena support, rebound, udah hammer ini. Energi energi juga arahnya turun dulu, masih on track. Inet, nah, coba kita bahas Inet lah. Ini mulai banyak yang tanya ya. Inet gimana, dan lain sebagainya. Oke, kita bahas Inet, di mana hari ini dia turun 2,04%. Candlenya kurang bagus dan transaksinya juga cukup besar. Inet ini sudah kena target all time high-nya. Jadi kemarin ketika dia all time high alias ketika dia breakout area
berapa ini, 192, itu kan dia all time high. Cuman ini after right issue ya. Kalau sebelum right issue kemarin kayaknya 300 sekian gitu deh. Tapi setelah right issue kan dia jadi 192. Setelah dia breakout itu targetnya ada di 384 sampai 590. Dan dia udah kena, bahkan dikasih bonus sampai 700. Lalu muncul candle yang kurang oke. Ini kalau dari monthly. Kalau dari weekly pun juga agak kurang enak ya. Dan kalau kita masuk ke daily, saya rasa ini ada arah koreksi terlebih dahulu dari si INET. Untuk saat ini dia ada support itu di sini. Itu sekitar 422 sampai area 4368. Cuman ini sudah tidak fresh ya, karena sebelumnya sudah pernah diuji dan rebound. Ini kan di sini dia konsol, breakout, nah ini di retest, masih ada yang demand. Cuman ini bakal diuji kedua kalinya, seperti itu. Kalau rebound saya rasa masih ada potensinya. Cuman kalau untuk higher high kayaknya sudah agak kurang ya INET ini untuk yang uji kedua. Mungkin ya nanti skenario kayak gini. Turun sampai ke support sekitar 380-an atau mungkin ya dari 400 lah, 400 sampai 380, lalu habis itu ada potensi rebound. Tuh. Cuman untuk higher high kayaknya udah agak sulit. Tuh, ya semoga saya salah ya. Tuh, dan ya tuh yang penting batasi resiko aja. Cuman tuh sekarang support kuatnya dengan bentuk seperti ini ya, ini mulai dari 420 sampai 366. Nah, kalau teman-teman punya average di bawah 366 itu bisa digunakan untuk trailing stop. Kalau kita perhatikan dari momentumnya juga agak kurang enak ya. Sudah mulai closing di bawah EMA 20-nya dan ya EMA 5-nya sudah mau dead cross. Kayaknya sih besok mau lanjut koreksinya. Jadi mungkin bisa atur-atur porsi aja dan yang penting sama selalu batasi resiko. Seperti itu. Itu untuk si INET ya. Kalau kita perhatikan transaksinya hari ini ya udah diborong sama kawan-kawan pahlawan bursa. Tuh batasi resiko aja. Tuh untuk INET. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek ADMR juga kena sell on strength. Astra juga menopang hari ini. Telkom, Inco. Ya ini yang baru rally itu ya. Grupnya Saratoga sama Pak Boy. PMRI kemarin udah kita bahas. BRPT ini udah kena target sebenarnya. Dia udah kena target swing low-nya. Nih. Ada potensi rebound lah besok. Oh belum, masih dikit lagi. Cuman dia udah by Fibo udah kena target lower low. Ini ya. Udah mulai kena 2690 dari rebound. Kayak besok ada potensi naik memang jatahnya sahamnya Pak PP. Bufa juga ada reject ya. Tins masih lanjut. NCKL cakep ini. Besok kayaknya mau higher high ini. Bisa di kalau broksumnya bagus, besok jadi menu ini. Ya lumayan lah. Nih trading plan-nya. Set. Ini stop loss-nya under sini. TP-nya sini. Masih lumayan tuh. 1300. Stop loss-nya under 1230. TP-nya 1600. Karena dia kemarin udah break off structure juga ya. Ini kan ada high, ini udah breakout, ini retest. Nah itu. Tuh. NCKL free stock pick ya. Mina, Harta gold juga masih bagus. Ya selama US masih kacau tuh gold masih bakal primadona sih. Ini MPC dead cat bounce.
keluar lagi yang di dalam. Aman juga masih cakep ini. Bull APLN. Nah, kita coba bahas. Oh, bull kena swing high. Berarti bisa swing low ini besok. Ini ya. Bisa turun dulu. Ya paling 500 lah. Bisa kena ini bull. Oke, saya pengen bahas APLN deh. Ini properti alpha ya. Naiknya 3 hari. Mantap. Tuh. Dan kalau dilihat dari bentuknya ya, kayaknya sih kali ini suku bunga turun sih. Apa namanya? IHSG. Kok IHSG? BI. Kok BI? BI. Bank Indonesia. Tuh, oke, kita bahas APLN di mana hari ini dia masih naik 17,24%. Candlenya lumayan bagus dan volumenya pun juga masih besar. Kalau kita lihat dari big view-nya sendiri, APLN itu dia sudah keluar dari downtrend line. Jadi dia ini downtrend sejak tahun 2015 ya. Ini kan dia higher high, ini dia change karakter, lower high. Nah, setelah itu dia memulai fase downtrendnya. Lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, same low, lower high, same low lagi. Dan sekarang dia sudah punya higher high ya. Jadi ketika dia kemarin breakout dari area 141, tren itu sudah berubah dari APLN ini. Yang sebelumnya downtrend, dia jadi sideways dan sekarang sedang menuju ke uptrendnya. Cuman satu hal yang perlu diperhatikan lagi, dia same high-nya ada di 224. Ya sama kayak case bumi tadi lah. Dia baru kena resistennya itu di tahun 2020 ya. Ini di sekitar 220. Ini resisten yang cukup kuat, di mana same low, same high, same low. Ini akan diuji lagi. Sebenarnya kalau dari volume ya, saya melihat ada potensi bagus untuk besok bisa breakout. Cuman biasanya yang namanya resist kuat itu tidak satu kali breakout. Tuh. Jadi mungkin ya ada potensi untuk retrace terlebih dahulu. Jadi misalkan besok dia naik itu dari 220 lah. Dari 220 sampai 240 dia besok ada naik, lalu ada reject, di situ akan terjadi yang namanya retracement terlebih dahulu. Ya opsinya antara retrace kalau enggak konsol sih, kayak gitu. Intinya adalah APLN ini sudah mulai masuk resist kuat itu di sekitar area 220 sampai 240 seperti itu. Itu sih. Dan ya kalau ngomong dari volume masih bagus. Cuman ya itu akan diuji area supply yang fresh, masih baru, belum pernah diuji. Jadi ya kalau misalkan punya barang mungkin bisa disesuaikan ketika dia menyentuh area tersebut. Satu hal yang oke, nanti ketika misalkan ya dia retracement itu bisa dipantau. Nanti retracementnya sampai kemana, baru cari entryan lagi, seperti itu. Satu hal yang cakep kalau dia nggak retrace. Kalau konsol itu bakalan cakep banget, karena nextnya dia bakal lanjut breakout, seperti itu. Saya nggak tahu kepentingannya apa, kalau dengar-dengar dia jual aset ya. Jadi ya menjaga cash flow lah. Aset tetapnya diubah jadi aset liquid ya, aset lancar ya, tuh. Entah nanti dia mau investasi kemana atau gimana, cuman ya secara cash flow ketika punya liquid itu bagus juga kayak gitu ya. Dua sisi sih, kalau punya aset tetap tapi produktif ya bagus, tapi kalau misalkan dia punya aset liquid juga bagus juga. Kayak gitu. Intinya secara price action dia udah breakout dan arahnya so far itu 220 bakal jadi resist dari si APLN kalau besok dia lanjut naik. Kalau kita lihat transaksinya mungkin 3 hari ke belakang ya ketika dia rally, akumnya juga bagus banget. Kalau kita cek dari ini sudah mulai di akum tuh dari sini nih 18 Desember nih ya, sideways with accumulation. Makanya ketika dia breakout meledaknya kenceng. Kalau kita track ke belakang anggaplah sampai tanggal berapa nih, sampai sini ya 30 Desember 30 Desember yang akum XL ya. Zaman sekarang XL memang bukan kaleng-kaleng sih. Atau kita lihat grossnya, siapa tahu udah jualan, enggak, tetap XL yang beli tuh ya. Mungkin ini lebih ke big player lah, nggak pakai broker premium ya tuh. Cuman nyatanya ya dia pun juga masih beli terus. Average-nya di 175 ini bisa digunakan buat pijakan lah dari si APLN seperti itu tuh.
Untuk APLN yang penting sama selalu jangan FOMO dan juga batasi resiko karena besok dia akan uji resist. Untuk APLN kita lanjutkan, saya pengen coba cek. Ini ada Pageo, saya mau bahas. Terus habis itu, wah si brand benar-benar nggak masuk ya top transaksinya. Pageo sama apa nih yang kita bahas? DSSA juga arahnya ke atas ini. Besok naik kayaknya market. Goto juga cakep. Goto stock pick itu. Plan ya, main dah kita bahas juga. Cuan, Kija, Medco, HDI. Ya, kita bahas Pageo aja. Kita bahas Pageo di mana hari ini dia naik 9,1%. Candlenya ternyata solid banget dan kalau kita perhatikan volumenya juga meleduk ya, volumenya gede. Ini juga pergerakannya sektoral ya, IDX Infra. Kalau kita perhatikan hari ini pada jalan, itu ada Telkom. Telkom hari ini kan juga jalan. Terus habis itu ada Brand. Terus habis itu ini ada Pageo dan lain sebagainya. Tuh, ya yang menopang IHSG hari ini adalah infra-infra ini ya, sama makanya tadi brand juga ikut-ikutan. Biasanya sih bareng CDIA kalau dulu brand CDIA. Cuman kalau sekarang kita perhatikan ya sudah rotate ya. Alfanya sektoralnya sudah berubah kayak gitu. Nah, ini CDIA juga ada hammer di support ini. Besok juga rebound harusnya ini. X-date ya ini ya atau cum date? X-date 12 Januari udah kemarin. Oke, kita bahas Pageo-nya, di mana hari ini dia naik 9,01%. Candle-nya bagus dan volumenya pun juga sangat besar. Dan saya rasa ini view-nya falling wedge dia sudah valid ya. Dia sudah berhasil breakout dan juga sudah berhasil reversal. Jadi ini ada apa namanya falling wedge itu satu. Terus yang kedua juga ada inverted head and shoulder, di mana ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini adalah sebuah shoulder kanan. Tuh. Dan dia juga sudah breakout dan juga sudah volumenya bagus. Satu hal adalah besok Pageo ini akan uji area resist yang cukup kuat, yaitu di area 1300 sampai area 1280 sampai 1315 ya. Sebelumnya di sini dia support, breakdown, ini akan diuji sebagai resist. Itu sampai sinilah, sampai 1370. Jadi 1280 sampai 1370 itu akan jadi resist dari Pageo. Dan biasanya ya, itu nggak satu kali breakout kayak gitu. Either itu retrace dulu, kalau nggak konsol terlebih dahulu. Memang kalau dilihat dari volumenya hari ini bagus ya. Jadi saya rasa mungkin ada potensi breakout, cuman ya nggak langsungan. Tapi kalau misalkan langsung ya bisa-bisa juga kayak gitu. Mungkin besok dia naik konsol continuation atau misalkan retrace dulu, baru habis itu melanjutkan kenaikan lagi. Yang jelas untuk sekarang area 1280 sampai 13 itu jadi resisten dari Pageo. Nah, kalau kita coba tarik Fibonacci dari falling wedge-nya ya, dari atas sini 1855 sampai kemarin dia bottom di 1080, maka ini adalah beberapa resist dari Pageo. Ya kalau kita perbesar areanya sampai 1330. Nah, ini resistnya. Tuh, dari 1280 sampai 1330. 1330 itu ada Fibonacci 0,382. Nah, ya, kalau misalkan bisa ada reject, itu bisa digunakan untuk cari retracement-nya. Dan base buy sekarang di sekitar 1220. Seperti itu. Itu kalau setup retracement. Tapi kalau misalkan besok dia lanjut, maka next-nya itu resist ada di 1415, baru setelah itu di 1510 atau 1500. Untuk sekarang mungkin kalau target moderatnya ke 1500 dulu. Tinggal perjalanannya langsung ke sana atau retrace naik dulu, turun dulu dan lain sebagainya, itu semua bisa terjadi. Yang penting itu sesuaikan dengan posisi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Untuk support tadi ya 1220 sampai 1170. Nih momentumnya juga bagus, sudah pada mulai golden cross, menuju golden cross dan tinggal tunggu tarikannya aja. Kalau kita lihat transaksi hari ini ditabrak sama AK ini ya.
bagus juga, cakep ya. Saya rasa bisa kena 1.500, tinggal sesuaikan dengan area-area tadi. Oke, itu dulu mungkin konten kali ini. Ini saya juga konten agak malam jam 10 ya, jadi mungkin tayangnya nanti agak malam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada orang dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support teman itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.